Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya dalam rangka kalau secara umum 2021. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu saya Amanah dan saya Dewi Hamdatus Salihah. Kami merupakan peserta OPOP 2019 angkatan pertama. Alhamdulillah kami mendapatkan hadiah pendanaan pendanaan sebesar berapa Teh Dewi? Sebesar 460 juta ya kalau lebih. 600 juta. Alhamdulillah ya. Terima kasih sebelumnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya pemerintah Provinsi. Di sini insya Allah kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh panitia. Kita sistemnya sharing aja ya Teh Dewi ya. Karena kita juga masih belajar ya. Makna kualitas bagi kami itu sangat penting untuk dijaga, untuk ditingkatkan, karena kualitas itu adalah salah satu sama dengan atau kualitas itu sama dengan sebuah kepercayaan. Ketika kepercayaan itu tinggi terhadap kita, maka insya Allah akan berpengaruh baik terhadap kemajuan pondok kita. Jadi kualitas merupakan primadona yang harus diutamakan ya. Jadi dengan cara kita menjaga kualitas berarti kita menjaga hubungan baik antara kita dengan konsumen. Sehingga ketika konsumen sudah nyaman, sudah percaya, maka nantinya akan menimbulkan profit yang akan masuk ke kita itu akan semakin banyak dengan kualitas yang dijaga. Itu menurut saya. Ya. Gambaran supplier pesantren kita. Supplier pesantren kita itu salah satunya dari pasar tradisional, petani lokal atau masyarakat sekitar. Dan selain supplier dari ini juga, alhamdulillah karena program OPO itu sendiri, kita memiliki supplier dari pesantren di Jawa Barat ya. Salah satunya kita mengangkat produk-produk dari pesantren itu sendiri ya, jadikan sebagai supplier juga. Jadi kita mewadahi para pelaku usaha pesantren yang khususnya peserta OPOP tahun kemarin ya, sudah untuk bisa mensuplai barang-barangnya itu ke pondokan ini. Masalah-masalah dalam berhubungan dengan supplier. Kalau masalah berhubungan sampai saat ini belum ada ya, karena kita dari awal kita memiliki komitmen perjanjian lah, itikat baik dengan supplier tersebut. Jadi alhamdulillah mereka menjaga itikat baik itu dan kita juga menjaga itikat baik di awal berkomitmen itu saja. Tips pesantren role model memilih supplier, menjaga hubungan baik dengan supplier. Kalau untuk memilih supplier, kita memilih yang notabene Islam, terhadap kemajuan ya, pesantren. yang mau mendukung terhadap kemajuan pesantren, terus juga supplier yang amanah dan istiqomah gitu ya, menjaga itikat baik dengan kita. Dan untuk menjaga hubungannya ya kita saling memberi kenyamanan saja satu sama lain. Kemudian terus juga kita memilih supplier yang memang benar bisa berani memberikan harga paling rendah dari perusahaan-perusahaan atau supplier lainnya gitu. Tapi dengan kualitas yang sama. Gambaran membawa bahan baku dari supplier ke pesantren menggunakan alat transportasi. Oke, nanti itu insya Allah ada visual gitu. Jadi kalau untuk gambaran tersebut kita menggunakan jemput bola. Jadi kita belanja menggunakan mobil transportasi. Mobil kemarin yang OPOP itu sudah
Ya alhamdulillah yang kemarin dapat pendanaan itu kita belikan mobil itu untuk berfungsi untuk transportasi, terus juga supplier, pokoknya mobilitas itu. Masalah-masalah pengiriman bahan baku dari supplier ke pesantren. Ya masalahnya itu kalau ada bahan baku yang langka ya kalau ada keterlangkaan bahan baku mungkin kita cukup sulit ya, karena memang di mana-mana ketersediaan bahan baku tersebut tidak sedia gitu ya, karena keterlangkaan. Tapi alhamdulillah itu jarang terjadi ya. Masalah pergudangan di pesantren role model. Masalahnya kita belum memiliki tempat atau gudang utama ya. Ya kalau memang kekurangan dari kita belum memiliki distributor center gitu. Jadi selama ini hanya gudang-gudang kecil yang berada di setiap usaha tersebut gitu. Dan insya Allah tahun ini kita akan membuat kita akan mendirikan gudang utama atau distributor center yang nantinya akan bisa mengcover semua kebutuhan bahan baku unit usaha yang diperlukan gitu. Dan mungkin selain mengcover kebutuhan unit usaha itu sendiri juga mengcover kebutuhan stakeholder di dalamnya ya, seperti untuk makan sehari-hari, kebutuhan primer ya. Iya. Tips mengelola pergudangan di pesantren role model. Untuk mengelola FIFO ya, dengan sistem FIFO, first in first out gitu. Jadi barang yang pertama masuk itu juga dia yang akan pertama keluar gitu. Jadi untuk meminimalisir ya gitu ya, untuk meminimalisir adanya kemubaziran bahan baku gitu. Terus juga tipsnya mungkin kita selalu mengecek apa aja yang habis, yang sedikit lagi gitu. Jadi jangan sampai ada bahan habis, bahan kosong ketika akan digunakan. Masalah dalam pengiriman. Pengiriman dari mana? Masalah dalam pengiriman ke konsumen gitu ya. Meskipun kita sebelumnya melakukan pengontrolannya, suka ada bukan itu jawabannya, kurang cek pertanyaannya. Masalah dalam pengiriman ke konsumen. Dikarenakan sumber daya dari kami itu multifungsi ya. Jadi bisa bagian dari setiap unit itu dia multifungsi, ya dia sebagai pengelola unit usaha, ya dia sebagai pengajar, ya dia sebagai mahasiswa, ya dia sebagai pengasuh kelas, ya pengasuh santri. Jadi ya mungkin masalahnya ada kendala di sana ya, keterlambatan. Jadi enggak selalu, cuma kadang ada keterlambatan dalam pengiriman seperti itu. Penutupan. Ya cukup sekian mungkin dari kami, mohon maaf masih banyak kekurangan pastinya. Nantinya kami tunggu kehadiran ya untuk melihat langsung, biar ada jiwa atau semangat yang teradopsi gitu ya. Jadi ada semangat atau giroh tersendiri gitu untuk mengembangkan lebih lagi kemandirian ekonomi pesantren. Masalahnya untuk sejauh ini kita baik-baik saja hubungan kita dengan supplier, dikarenakan kita memiliki komitmen di awal. Jadi kita saling memiliki itikat baik ya dengan supplier. Jadi kita menjaga itikat baik tersebut. Sama-sama ingin memajukan pesantren gitu ya. Masalahnya kita itu salah satunya belum punya tenaga ahli dalam teknologi produksi itu sendiri, karena kita menggunakan mesin-mesin seperti itu. Terus yang kedua masalahnya belum ada tenaga ahli dalam produksi, dalam proses produksi. Kalau di luar itu backers mungkin ya, kalau belum ada backers yang profesional. Jadi
di kita itu tadinya otodidak menjadi profesional itu juga adalah salah satu pendidikan pondok ya, untuk bekal mungkin kita ya nanti. Jadi kita memang benar-benar beranjak dari nol. Semua serba otodidak, semua serba percobaan. Gitu. Selalu mencoba dan terus mencoba untuk menghasilkan produk yang lebih baik dan layak jual. Gitu. Oke, jadi mungkin tips untuk menjalankan proses produksi itu pertama kita briefing karyawan, ya. Karena kita semua berawal dari nol, berawal dari otodidak, otomatis memang pembimbingan karyawan itu sangat diperlukan. Dibapping gitu loh sebenarnya, dibapping. Jadi sampai rasanya itu tercipta layak untuk dikonsumsi, untuk dijual gitu. Terus juga tipsnya kita harus selalu menjaga kualitas rasa. Untuk gambarannya seperti ini ya, kurang lebih alhamdulillah kita memiliki pabrik kecil, pabrik roti kecil ya. Ketika sudah jadi di pabrik itu sendiri, sudah jadi produknya, kita langsung kirim ke outlet atau ke unit-unit usaha yang ada di pesantren, baik itu minimarketnya, baik itu. Jadi di kami itu punya beberapa unit usaha makanan yang bisa dari itu langsung dikirim sebagai pemasok ke unit-unit usaha yang ada di pesantren. Langsung dikirim pakai transportasi seperti itu, sesederhana itu. Untuk masalah dalam pengiriman, mungkin itu ya yang paling kerusakan dalam produk, tapi itu masih bisa diminimalisir ya. Jadi untuk saat ini masalah mungkin karena kita konsumennya santri juga ya, jadi masih Terus juga ini sudah berhubung driver perempuan ya mungkin. Iya. Jadi belum ada banyak driver perempuan yang bisa dalam artian jadi mungkin kendalanya itu adalah driver. Kita kekurangan driver perempuan gitu. Jadi ketika satu driver itu sakit atau ada halangan, kemungkinan akan terhambat pengiriman barang ke konsumen ya, ke unit-unit usaha. Kenapa kita gunakan driver? Kalau di Condong itu terpisah antara laki-laki dan perempuan itu sendiri. Yang tadi dicek dulu mungkin ya, di kontrol quality, mungkin di kontrol quality total quality management. Jadi memang benar-benar kita itu harus mengontrol dari kualitas barang yang dikirimnya, terus jumlah barang yang akan dikirim, catatan jumlah barang ya.